Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, berikut ini tentang khutbah terakhir Rasulullah menjelang wafat beliau. Khutbah ini disampaikan pada 9 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah di Lembah Urana, Gunung Arafah. Pada tahun ke-10 sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, atau 2 tahun setelah Fathu Mekah, kaum muslimin bergerak menuju Padang Arafah. Nabi dan kaumnya kemudian tiba di Namirah, sebuah desa sebelah timur Arafah. Di tempat itulah manusia dipanggilnya. Saat berada di atas unta, kemudian Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya dengan suara lantang, penuh emosional, dan menyentuh relung jiwa pendengarnya. Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan kamu sekalian. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap setan demi keselamatan agama kamu, dan dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik, berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, awasilah agar jangan sekali-kali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku.
Saksikanlah ya Allah bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Ya Allah, sudahkah kusampaikan? Sementara Nabi mengucapkan itu, Rabi'ah mengulanginya kalimat demi kalimat, sambil meminta kepada orang banyak itu menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia supaya menanyai mereka. Misalnya Rasulullah bertanya, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari Haji Akbar. Nabi bertanya lagi, katakan kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan, seperti hari ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan. Setelah sampai pada penutup kata-katanya itu, ia berkata lagi, ya Allah, sudahkah kusampaikan? Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab, iya. Lalu katanya, ya Allah, saksikanlah ini. Selesai Nabi mengucapkan pidato, beliau turun dari Al-Qaswa, untanya itu. Ia masih di tempat itu juga sampai pada waktu sembahyang zuhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sakarat. Pada saat itulah turun wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Abu Bakar ketika mendengar ayat itu, Rasulullah menangis. Ia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai, dan sudah dekat pula saatnya Nabi hendak menghadap Allah. Setelah malaikat Jibril pergi, maka Rasulullah pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril. Apabila para sahabat mendengar hal yang demikian, maka mereka pun gembira sambil berkata, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Apabila Abu Bakar mendengar keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya. Maka ia pun kembali ke rumah, lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar menangis dari pagi hingga malam. Kisah ini telah sampai kepada para sahabat lain. Maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar dan mereka berkata, wahai Abu Bakar, apakah yang membuat kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna. Mendengar pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar pun berkata, wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa apabila sesuatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya. Dengan turunnya ayat tersebut bahwa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan dan Husain menjadi yatim dan para istri Nabi menjadi janda. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain. Maka mereka pun terus memberitahu Rasulullah tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar, dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah beliau. Apabila Rasulullah mendengar keterangan dari sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah dan dengan bergegas beliau menuju rumah Abu Bakar. Setelah Rasulullah sampai di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah melihat ke semua mereka yang menangis dan bertanya, wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?
Kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah benar. Dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat." Di lain kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah di depan umat. "Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya." Para sahabat menyimak khutbah Nabi tentang hamba yang disuruh memilih ini, namun mereka tidak tahu makna di balik khutbah itu. Saat para sahabat memikirkan makna khutbah Nabi, tiba-tiba ada di antara para sahabat yang menangis. Ia adalah Abu Bakar. Ia menangis sambil berkata, "Saya akan korbankan demi engkau, bapak kami, ibu kami, dan anak-anak kami." Abu Bakar terus saja menangis. Ia tahu kisah itu adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah memilih untuk segera kembali ke sisi Allah. Itulah sebabnya Abu Bakar menangis. Sedih hatinya waktu berpisah dengan orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah, sudah semakin dekat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, maka sakit baginda bermula. Dalam bulan Safar, Rasulullah sakit selama 18 hari dan sering diziarahi oleh para sahabat. Pada hari Senin, penyakit Rasulullah bertambah berat. Setelah Bilal radhiyallahu anhu menyelesaikan azan subuh, maka Bilal pun pergi ke rumah Rasulullah. Sesampainya Bilal di rumah Rasulullah, maka Bilal pun memberi salam. "Assalamu alaika ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Fatimah. Rasulullah masih sibuk dengan urusan beliau. Setelah Bilal mendengar penjelasan Fatimah, maka Bilal pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah. Apabila waktu subuh hampir habis, Bilal pun sekali lagi ke rumah Rasulullah. Dia pun memberi salam. Kali ini salamnya telah didengar oleh Rasulullah, dan baginda berkata, "Masuklah wahai Bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat. Oleh itu kamu suruhlah Abu Bakar mengimamkan sholat subuh berjamaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal pun berjalan menuju masjid dan memberitahukan kepada Abu Bakar tentang apa yang telah dikatakan Rasulullah kepadanya. Abu Bakar tidak dapat menahan dirinya apabila melihat mimbar kosong. Maka dengan suara keras Abu Bakar menangis sehingga pingsan. Melihat peristiwa itu, maka riuh rendahlah tangisan sahabat dalam masjid, sehingga Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah yang telah berlaku?" Maka Fatimah pun menjawab, "Kekecohan kaum muslimin sebab Anda tidak pergi ke masjid." Kemudian Rasulullah memanggil Ali dan Fadl bin Abbas. Lalu Rasulullah bersandar kepada kedua mereka dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah sampai di masjid, maka beliau pun sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Setelah selesai sholat subuh, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu semua senantiasa dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah. Oleh itu hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia dan kamu semua, dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat dan hari terakhir aku di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."